'alallah tawakkaltu. Ya. Billahi. Ada billahi ya? Sama enggak 'alallah dan billah, Ibu? Beda. Kalau billah itu maksudnya menempel, menyatu, dekat. Itu makanya bismillah, menyatu, menempel dengan nama Allah. Kalau Allah itu tinggi. Biasa kalau tinggi apa? Atas. Kalau atas apa maksudnya kalau tinggi? Tempat bergantung. Ibu bergantung kena tinggi kena rendah? Kalau tinggi kalau bergantung ibu sudah. Tu maka ibu bergantung ke suami. Maka bergantung ibu ke suami. Karena pemimpin, nya tinggi dari ibu. Kalau kami tak ibu bergantung lah. Ya tahu. Itu makanya Allah. Karena bergantung ke tempat yang tinggi tak begitu ibu? Allah tinggi, Ali. Karena Allah tinggi, kita jadikan tempat bergantung. Bergantung itu bahasa Arabnya tawakal. Makanya Allah kalau bertawakal. Karena kalau bergantung cari tempat tinggi. Tapi kalau berzikir berlindung, a'udzubillah, bukan a'udzu 'alallah. Karena ibu mau berlindung, kalau berlindung tentu ibu cari yang paling dakik je awak. Dulu awak kalau takut makapi induk nak. Tu billah nama tu. Ya. Tak beda tu. Nya sama 'alallah, billah, beda tu ibu. Ya. Nah, setiap preposisi kalau hadir di kata yang sama, andai tidak mengubah terjemahan, dia pasti mengubah makna. Gitu ya. Nah, salah satunya di ayat-ayat yang kita sebutkan ini tidak mesti tuntas hari ini, Bu ya. Kalau dah bulan besok kita tuntaskan nih. Ya, lambek-lambek kau mah. Tak sama majak mahasiswa, kalau majak mahasiswa bisa kancang Bapak Ibu. Kalau mode-mode kau kancang-kancang mereka lah. Ya kan? Iya. Lambek-lambek, kadang ala bo lambek-lambek tu, ba tadi itu, bertanya baru tu. Ya balik, talingo lah usah itu tu. Itu makanya tak bisa kancang-kancang lah Ibu. Dah ayatnya banyak kau kalau tak bisa kini selesai, besok selesaian sampai 5 batenya. So tambah terus. Gitu. Nya 5 ku dah sudah sehari lo Ibu. Yalah. Nah, salah satu yang akan kita bahas kata dakhala. Dakhala ku artinya masuk. Masuk. Salah satu yang kita masuki surga nanti itu Ibu. Ya. Dakhala. Kata dakhala ni Ibu dalam Al-Qur'an ada kalanya pakai ala. Ada kalanya pakai bi. Ada kalanya pakai min. Ada kalanya pakai ma'a. Dan ada kalanya tanpa ada tambahan preposisi. Semuanya bermakna masuk. Tapi masuknya pasti beda-beda nanti itu. Nah, ini akan kita lihat. Dan kesimpulan akhir nanti, kenapa masuk surga kok berbeda redaksinya dengan yang lain. Jadi redaksi masuk surga itu beda. Sama-sama kata dakhala. Tapi masuknya berbeda redaksinya Ibu. Apa kok model itu? Itu rahasia yang kita ungkap. Ya. Nah, kita lihat yang pertama ni ya. Surat Ali Imran 37 ya. Apa bunyi ayat di situ? Ali Imran 37. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizkan. Gitu ya. Perhatikan Ibu. Dakhala 'alaiha ala ya. Saya pun Ibu ya. Ini ada rekamannya Ibu. Nanti ini ada tim Uswah TV. Nanti kalau bisa bikin grup nanti jamaah kita, nanti setiap pertemuan ada rekamannya nanti saya share, bila share. Ini ada rekaman dari Uswah TV. Ya, jadi Ibu tidak usah kalau terlambat mencatat, tinggal saya dulu. Kok ada rekamannya, ulang balik besok. Ya. Nah, di situ dakhala ala. Gitu ya. Ini cerita siapa nih, Bu? Cerita siapa ini? Nabi Zakaria ya.
yang memeriksa kamar Maryam gitu ya. Oke, kita baca ayatnya lalu kita lihat ya biar perlahan-lahan apa-apa. Jadi ayatnya kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqan. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka Zakaria selalu menemukan ada makanan di kamarnya Maryam. Lalu dia bertanya, Maryam, dari mana makanan ini? Maryam menjawab, wa min indillah, ini dari Allah. Dia. Jadi cerita ayat ini Pak Ibu, cerita ayat ini. Jadi dulu yang mengasuh Maryam itu kan Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria. Karena ibu Maryam itu bernazar dulu. Baca di awal tuh, mulai ayat 33-nya. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Kata ibu Maryam ketika dia hamil, kan ibu Maryam itu hamil di usia tua Ibu. Di usia hampir 90 tahun. Nanti istri Nabi Zakaria juga usia hamilnya 90 tahun. Makanya kabar istri Nabi Zakaria itu hamil di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Jadi istri Nabi Zakaria itu hamil, kabarnya diterima Nabi Zakaria itu di ayat 90 surat Al-Anbiya. Kenapa ayat 90? Itu isyaratnya kehamilan istri Nabi Zakaria itu di usia 90 tahun. Yolah tuh. Jadi ibu-ibu 60 jangan khawatir lu ibu. Ya. Istri Nabi Zakaria saja 90 masih bisa hamil. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah 80 tahun. Iya, semuanya panjang-panjang loh. Iya. Iya tuh. Umur pendek-pendek 60 nya. Nya 90 masih ada enggak 50 tahun lagi ke depan. Nah, jadi dia bernazar, anak saya kalau lahir, saya jadikan pelayan di Baitul Maqdis. Itu ceritanya ya. Nah, ini nazar ni beda jo nazar awak ibu ya. Kalau awak bernazar kan tak betul lah. Dan kok lelului anak dia misua, dan bagi makan nak yatim. Kau nak lului pak? Tu tak digi dia. Tak lului dah mah, tak digi dah. Gitu. Nazar tu tak begitu ibu. Nazar itu upaya kita mendekat kepada Allah dengan menjadikan hal-hal yang sunat atau mubah menjadi wajib bagi kita. Itu namanya nazar. Ambo bernazar puasa Senin Kamis jadi wajib dan bodoh. Bagi yang sunat. Ambo bernazar baca Quran setiap hari 1 juz wajib dan bodoh. Itu yang nazar namanya Bu. Sebab kalau tidak dinazarkan tidak tapaso loh. Ibu makuk sembahyang 5 waktu kan dia tapaso tu. Colah kalau nak diwajibkan. Sembahyang lah, ndak lah. Mungkin 2 saya tu. Kok keyo ya nak. Kan dia dipaso tu, diwajibkan. Jadi cara awak bisa melaksanakan amal sunat tu paso awak. Mamaso ko jo nazar. Itu hakikat nazar tu ibu. Jadi nazar tu begini. Ambo kalau boleh sehat anak ambo puasa seminggu. Sehat ndak sehat mati punya puasa je awak. Kiranya mati ada ibu, puasa juga. Karena nazar itu upaya mendekat kepada Allah, bukan bertransaksi dengan Allah, mendekat. Nah, makanya nazar ibu Maryam, anak saya kalau lahir nanti, itu saya tinggalkan di Baitul Maqdis jadi pelayan di sana. Makanya nyocame ibu ketika lahir berdusi. Maka dia mengadu ke Tuhan, ya Tuhan, ini wadak Tuhan unsa, kok lahir perempuan? Dia berharap laki-laki. Bukan berarti dia ingin mengatakan anak laki-laki lebih baik dan anak perempuan. Tidak. Dia takut nazarnya tidak tunai. Karena perempuan bagaimana tinggal di masjid. Dia punya masa menstruasi nanti. Itu yang dicemaskan ibu Maryam itu. Ketika lahir berdusi. Allah amankan beliau dia apa ibu Maryam itu. Ya laisa zakaru kal unsa. Ini perempuan ini tidak sama. Ini spesial nih kata Allah. Lalu ditinggalkanlah di Baitul Maqdis, diasuhlah oleh Nabi Zakaria. Nanti di ayat yang ke-40 berapa? 42 atau 43. Itu ketika Maryam lahir, kan bapaknya sudah meninggal tuh.
dalam kandungan. Itu pendeta-pendeta, orang-orang saleh dari kalangan orang Yahudi, itu berebut ingin mengasuh Maryam. Karena berebut, maka diundi. Ya, mereka bertengkar, berebut, maka diundi. Bagaimana mengundinya? Dilempar tongkat. Iz yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Itu di ayat yang ke-42-nya itu. Ya. Masing-masing melempar tongkat. Tungke. Ada sungai Jordan di situ. Sungai itu kadang ibu, kadang. Dia nyuikan tungke ke sungai itu. Siapa yang tungke nyuinya kate, itulah yang mengasuh, itu yang paling saleh itu. Dia nyuikan tungke sadonya pe ibu, ke bawah nyuik sadonya. Tungke Nabi Zakaria kate cie. Ini yang paling saleh nih. Maka diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi ibu bapak kalau ingin menguji yang boleh saleh ndak ambil kayu beko buat ke bandar kali itu kok ke bawah nyuik itu lu saleh itu. Bila kalau kate nyuiknya kayu itu lah saleh itu. Ya. Diasuhlah oleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria diletakkan di mihrab. Itu mihrab namanya nih. Itu mihrab ibu ya. Tampik tagak imam kau mihrab namanya kah? Diletaklah Nabi Maryam dibuat kamar di situ, dibuat petak di mihrab tu. Di situ Maryam ditaruh. Setiap Nabi Zakaria ke mihrab, dibuka pintu kamar, langsung makanan penuh di kamar itu. Ditanya, Maryam dari mana makan? Ini dari Allah. Maka Zakaria pun berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau menurunkan makanan kepada Maryam tanpa sebab, beri pula saya anak tanpa sebab. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berilah saya anak sebagaimana engkau memberikan makanan kepada Maryam. Maka hamillah istrinya di usia 90 tahun. Ketika dia sedang berada di mihrab, datang malaikat, istrimu hamil. Itu ceritanya mihrab. Itu mihrab itu ya. Maka Maryam ditempatkan di mihrab. Ini Bapak Ibu ya. Hebatnya kalau kita memelihara anak yatim ya. Kan Maryam itu kan anak yatim tuh. Dipelihara oleh Nabi Zakaria. Beberapa saat memelihara Maryam, istrinya hamil di usia 90 tahun. Jadi ibu yang payah hamil, pelihara anak yatim dulu. Itu salah satu rahasianya tuh. Kok hamil tuh. Bahkan tidak berhenti-berhenti begitu itu. Ada orang begitu tuh ibu, setelah dia ambil anak yatim, hamil dia. Tuh istri Nabi Zakaria begitu. Nah, apa poin kita? Dakhala alaiha Zakaria. Di situ dakhala alaiha ya. Masuk atasnya. Dakhala. Kan sebenarnya bisa saja ketika Nabi Zakaria masuk ya ke kamar Maryam, bisa dakhala ila, bisa dakhala langsung saja ke objeknya. Makanya begini. Ada hadis Nabi. Iza dakhala ahadukum al-masjid. Bila salah seorang kamu masuk masjid, jangan duduk. Kecuali salat 2. Di situ masuknya tidak ada tambahan apa-apa. Langsung saja ke objeknya. Dakhalal masjid. Selesai. Dakhalal masjid. Masuk masjid. Selesai. Kalau sudah mulai ceramah, ibu enggak. Duduklah dengan ceramah lah. Ini kalau enggak ada yang lebih hebat dari itu, salat. Jadi kata dakhala itu bisa tanpa huruf jar. Bisa. Saya masuk rumah. Dakhaltu al-bait. Bisa ya? Dan preposisinya tidak satu tadi ya. Untuk kasus Maryam yang ditempatkan di mihrab, Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam di mihrab itu, dakhalanya pakai ala ya. Ala ya. Makanya saya bilang melihat bahasa Al-Quran itu harus lambat-lambat. Itu yang disebut dengan apa ya? Tadabbur tadi. Tadabbur itu dari kata dubur ibu. Tadabbur dari kata dubur. Apa itu dubur? Bagian belakang. Tadabbur itu melihat yang dibalik-balik yang tidak nampak di orang. Itu tadabbur itu. Nyu Al-Quran ku ada yang di mungko-mungko saya pun satu orang nampak tuh. Ada yang di belakang tak satu orang nampak tuh. Awak kini mencari yang di belakang tuh, yang di orang lain tak nampak. Ya tak?
Dakhala itu langsung saja objek, tidak pakai preposisi bisa. Udkhulu al-masjid. Masuklah kalian ke masjid. Langsung saja, tidak perlu pakai preposisi. Kalimatnya sudah benar secara gramatikal. Ya. Oke. Kasus Maryam yang sejak kecil berada di mihrab, maka ketika Zakaria masuk ke mihrab atau ke kamar Maryam, maka masuknya pakai preposisi ala. Ala ya. Apa makna ala tadi? Ala itu atas. Atas itu apa maknanya? Tinggi. Yang namanya di atas itu tinggi. Jadi mihrab Nabi Maryam itu jangan berpahami mihrabnya itu lantai je Nabi Zakaria. Mihrabnya itu di atas. Di tempat yang tinggi. Sehingga ketika dia berada di tempat yang tinggi itu, dia sulit untuk dijangkau orang. Kira-kira begitu. Jadi Maryam itu ibu sejak kecil tidak pernah disentuh orang. Karena dia berada di tempat yang tinggi. Itu ya. Itu makanya ketika kan nanti di surat Maryam mulai ayat yang ke-16 ya sampai ayat yang ke-27 itu ceritanya. Kan Maryam itu ketika dia berada di mihrab, dia mengurung diri kan di kamar, kan datang malaikat yang gagah ya, menyerupai manusia. Fatamassalalaha basyaran sawiyan. Begitu ceritanya. Masuklah ke kamar Maryam itu laki-laki yang sempurna gagah. Namanya basyaran sawiyan. Basyaran sawiyan ini ibu, yang gagahnya tuh pas. Aduh orang gagah ndak pas, aduh. Ya. Nyo gagah tapi ndak pas. Ustaz kok gagah ndak, tapi duangnya apa tapi? Ah, tu ndak gagah, tu ndak pas tu. Aduh tapinya. Ndak, Pak. Apa kok gagah ndak? Cuman pendek. Kan cuman tu. Tu ndak sawian namanya tu. Kok gagahnya samparono gagah, ndak ada celah, ndak ada pakai tapi. Ndak ada kata cuman. Itu datang ke kamar Maryam dan itu oleh Maryam dipalingkan wajah lalu diusir. In kunta taqiyan. Kalau engkau orang yang takwa, ya auzubiqa minar rahman ya apa? In kunta taqiyan. Kalau engkau orang pergilah. Jangan ke sini, pergi. Tu Maryam tu tak sempat melihat yang gagah tu ibu. Bukan tak suka kegagahan tak, tapi dia dari kecil memang di tempat yang tinggi yang tak pernah kontak dengan makhluk lain. Kan ibunya dulu ketika dia lahir kan berdoa. Apa doa ibu Maryam? Ketika Maryam digendongnya, Inni a'u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong lindungi anak saya ini dan keturunannya dari setan. Lindungi dia. Makanya Maryam tu tak pernah didatangi setan tu. Tak pernah. Memang doa ibunya begitu. Nanti baca di surah Ali Imran tadi itu. Ayat 33-34 itu. Apa doa ibu Maryam? Lindungi anak saya dari setan. Itu ayat 35-nya doanya itu. Ya. Makanya ibu kalau anak layi itu doanya tuh. Allahumma inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah lindungi dia dari setan. Itu. Itu yang ditakuti itu. Makanya Maryam diisolasi di satu tempat namanya mihrab. Mihrab itu ibu, coba buka kamus nih ya. Kamus bahasa Arab. Mihrab itu dari kata haraba. Haraba itu artinya perang. Jadi di Google Translate itu. Perang. Bahasa Arabnya apa? Haraba. Mihrab itu tempat perang. Jadi mihrabku tampik parang ibu. Itu kenapa tampik tagak imamku mihrab, karena imamku yang parang yang paling gadang di situ aja setan. Makanya disuruh babik saf kadok ka parang. Tu mako safku rapi lurui wa ka parang. Tu. Mako ndak boleh saf renggang. Karena kita mau perang.